Halo, assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang proses pembelajaran kognitif. Belum ke dalam pembahasan sebuah materi, di sini saya dan rekan-rekan saya akan dulu memperkenalkan diri. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Nur Arif Rashid dan rekan saya Ilham Nur Fahmi dan saya Nadia Syarifatullah. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1, go. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu pembahasan, dan kedua proses kognitif, dan ketiga menjelaskan proses kognitif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu 1. Sensory memory, dan kedua working memory, dan ketiga long term memory. Pembahasan pembelajaran kognitif. Proses pembelajaran kognitif adalah suatu proses berpikir seseorang atau proses mengolah informasi yang diterima, di mana informasi tersebut diolah di dalam memori untuk menjadi sebuah pengetahuan. Dalam proses pembelajaran kognitif ini melibatkan 3 komponen. Yang pertama yaitu sensory memory atau memori penginderaan. Yang kedua working memory, yang disebut juga memori pekerja, dan yang terakhir long term memory atau sering disebut memori jangka panjang. Berikut adalah proses pembelajaran kognitif dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah sensory memory atau memori penginderaan. Ketika seorang siswa memperoleh informasi, memori penginderaan merupakan komponen yang pertama yang menerimanya. Informasi diterima oleh alat indera seperti mata untuk informasi yang dapat dilihat dan telinga untuk informasi yang dapat didengar. Adapun saat informasi diterima terjadi 3 buah proses, yaitu perhatian atau attention, persepsi atau perception, dan pemberian makna. Yang kedua yaitu working memory atau memori pekerja. Setelah menerima informasi dari memori penginderaan, memori pekerja berfungsi mengorganisasikan informasi, memberi makna informasi, dan membentuk pengetahuan untuk disimpan di memori jangka panjang. Memori jangka panjang juga memiliki kapasitas dalam mengolah informasi. Menurut Robert Miller, sebanyak 5-9 elemen informasi yang dapat diolah dalam satu waktu. Yang ketiga, long term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka panjang berfungsi sebagai tempat menyimpan pengetahuan atau informasi secara permanen dalam waktu yang lama dengan kapasitas yang tidak terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan kita dalam menyimpan informasi sejak lahir hingga akhir hayat. Namun, terkadang kita mengalami kesulitan dalam menyimpan atau mengingat informasi lama. Hal ini dikarenakan kapasitas memori pekerja yang terbatas dalam menyimpan atau memanggil informasi. Kesimpulan proses belajar atau proses pembelajaran kognitif yang terjadi dalam sistem memori mempengaruhi pembelajaran. Mempengaruhi pembelajaran yang bermakna. Untuk mendukung terjadinya pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang ke-1, guru harus mempersiapkan apresiasi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran.
Yang kedua, menghindari terjadinya muatan kognitif intrinsik maupun ekstrinsik. Dan yang terakhir, menyadari bahwa ketidakseimbangan dalam diri siswa itu penting untuk mengkonstruksi pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak jadi sebulan berikut proses pembelajaran. Iya, terus Kak ya.